Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Haji Handra. 1 Juni 2026, Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 16 Zulhijjah 1447. Jadi jemaah haji kita sudah selesai melaksanakan haji dan dalam perjalanan pulang. Mudah-mudahan menjadi haji mabrur dan bisa membangun Indonesia dengan kitab yang mereka terima dari pemerintah Arab Saudi berupa kitab Quran terjemahan, sehingga orang beriman tuh tahu kitab yang diimaninya. Jadi dia bisa kenal Rob. Kalau nggak baca kitab Arab, ini Arab nih, bahasa Arab, kayak Nabi kita Iqra bismi Rob, terimanya Iqra wa rabbukal akram, doa-doa pakai Rob. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir kita berlindung pada a'udzu birabbin nas. Nah, kalau nggak baca kita nggak tahu Rob, ya dia taunya Allah. Kemarin saya dengar ceramah di Masjid Ad-Du'a itu panjang lebar membahas kitab untuk dijelaskan kepada umat, tapi umatnya itu saya jamin nggak tahu isi kitab yang asli, yang bahasa Arab itu. Dia jejelin terus aja dengan kitab-kitab yang dia paham dari sekolah-sekolah yang dia tempuh sebagai orientalis, ya kalau kata saya sarjana-sarjana yang pendidikan agama Islam ini sifatnya orientalis seperti Sendokor Gronya. Mereka menggunakan ilmu-ilmu fikih, tauhid itu sekedar ilmu pengetahuan. Mereka tidak akan meningkatkan keimanan kepada Rob penciptanya, Rabbikal ladzi khalaq, karena penciptanya kan Rabbikal ladzi khalaq. Dia selalu ceritanya Allah gitu. Allah ini kan dari orang Eropa ketika menerjemahkan kitab ini ke dalam bahasa Melayu menggunakan Allah yang digunakan oleh kitab mereka, orang Kristen. Jadi sehingga kita juga jadi bertuhan sama dengan kitab mereka. Padahal kitab kita ini Rob, Iqra bismi Rob, bukan Bismillah. Bismillah itu untuk yang belum baca kitab. Ya, coba kita minta petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli 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 amri wa'udatan Ini kita dapat juz 24 surat 39 Azumar, rombongan-rombongan, dari ayat 48 sampai 61. Saya akan baca Indonesianya aja, kecuali beberapa yang penting yang saya bisa jelaskan menurut pemahaman saya. Dan bagi mereka akibat buruk dari apa yang telah mereka perbuat, dan mereka diliputi oleh pembalasan yang mereka dahulu selalu memperolok-olokkannya. Maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyeru. Kemudian apabila diberikan kepadanya nikmat, ia berkata, sungguhnya aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan itu pula, maka tiadalah berguna bagi mereka apa yang dahulu mereka usahakan. Maka mereka ditimpa oleh akibat buruk dari apa yang mereka usahakan, dan orang-orang yang zalim di antara mereka akan ditimpa akibat buruk dari usahanya, dan mereka tidak dapat melepaskan diri. Jadi di sini
tidak ada nih perbedaan agama ya. Ini untuk manusia, yang ada itu perbedaan tingkat. Perbedaan tingkat itu dari pengenalan kita kepada pencipta kita. Kalau kita kenal pencipta kita dengan kitab ini, maka kita akan menjalankan isi kitab nih. Kalau nggak kenal pencipta kita, ya kita tidak ketemu kitab ini. Jadi ilmunya tanpa kitab, itulah yang dibilang sesat. Ya kalau mereka menggunakan kitab-kitab di luar kitab ini, mereka pasti sesat karena didatangkan setan, dinyatakan di kitab ini. Karena kitab yang dijaga ini ya cuman kitab ini. Udah 15 abad. Terjemahan yang barusan saya baca ini cuman mendekati pengertian aslinya. Pengertian aslinya kita akan dapat berupa hikmah dari pencipta manusia. Jadi kalau ada orang yang belajar sama kitab-kitab lain, itu orang lain itu juga lagi belajar yang nulis kitab itu. Jadi tambah jauh dari kitab aslinya kalau mereka nggak ketemu kitab ini. Cuman ketemu kitab ini syaratnya harus jujur, harus bersih. Nah mudah-mudahan jemaah haji Indonesia ini yang pulang ini jujur. Kalau dia jujur, dia bisa membuka kitab yang dia terima dari pemerintah Arab Saudi itu untuk peserta haji yang pulang ke Indonesia. Ya kalau nggak jujur, tukang bohong, ya dia nggak butuh kitab. Antara kepala mulutnya nggak sesuai, dia bukan manusia, dia setan. Kalau dia pendusta itu dajjal namanya. Ya kayak kasus si jajah palsu itu ya udah pasti dajjal itu. Ya sampai jumpa lagi dengan Bang Haji Handra di Menara Langit. Terima kasih sudah menonton. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salamun kalami rabbil rahim. Rabbi hadirni marqala sedikit wa arini muraja sedikit. Uladun kasultanan nasiro.